Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kakak. Kurang semangat ya sekali lagi. Selamat pagi. Selamat pagi kakak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan adik-adik. Yuk sebelum kita memulai, mau memuji, mau menyembah nama Tuhan, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Meskipun kita di rumah, tapi kita mau tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aduh Tuhan, sungguh-sungguh ku merindukannya. Ayo Tuhan, ajariku untuk mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aduh Tuhan, sungguh-sungguh ku merindukannya. Ayo Tuhan, ajariku untuk mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aduh Tuhan, sungguh-sungguh ku merindukannya. Ayo Tuhan, ajariku untuk mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Yuk adik-adik, sekarang kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan.
Kita mau mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan. Kita mau angkat satu penyembahan, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita mau siapkan hati kita mau katakan, ku ada. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Biarkan kita bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa kembali melakukan kebaktian anak Tuhan, meskipun kami tetap di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di setiap hati kami. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan yang siapkan kami, biarlah Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri karena kita tetap mau memuji Tuhan. Kita mau menggerakkan seluruh tubuh kita, tangan kita, badan kita, kaki kita, semuanya untuk memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, semuanya pada ikutin gerakan kawal sama kami Michelle, oke? Oke, kita mau nyanyi lagu Roti Mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Kita ke kanan. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Sekali lagi, mana nih belum pada gerak nih? Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ke kiri. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Kita ke kanan lagi. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Sekali lagi ya, kita ke kiri. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kasih beberapa pengumuman dulu. Buat adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa mentransferkannya melalui rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik, atau nanti ada di akhir ibadah. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik juga diundang untuk ikut ibadah kata di gereja kita GPKDI Tabernakel Kasih, Jalan Cimanuk nomor 15 Vio Hotel Bandung. Di acaranya minggu depan ya adik-adik, jangan lupa datang dan juga ajak teman-temannya. Atau adik-adik juga boleh ikut ibadah kata online nih, kayak di YouTube ini sekarang. Di YouTube-nya Tabernakel Kasih, adik-adik boleh share link YouTube-nya ke teman-teman adik-adik atau saudara adik-adik.
Adik-adik juga diundang untuk ikut Zoom santai bersama Kata setiap hari Rabu pukul 7 malam. Oke? Jangan lupa pukul 7 malam ya. Adik-adik boleh juga tuh share link Zoom-nya ke teman-teman adik-adik biar semakin ramai yang ikut, ya kan? Oke, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau undang adik-adik untuk angkat satu penyembahan Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita ulang sekali lagi dari awal ya adik-adik. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti.
Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Ya benar Tuhan, kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang sangat mengerti kami, Allah yang sangat peduli terhadap kami, dan Allah yang sangat mengasihi kami lebih dari apapun dan lebih dari siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan, terima kasih atas segala kepedulian Tuhan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kami sudah memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan terlebih lagi pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tolong kami dalam memahami materi firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan tolong juga setiap kakak-kakak kami yang akan memberitakan firman Tuhan, agar setiap kata yang keluar dari mulut kakak-kakak kami dapat benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan, isi hati Tuhan untuk kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap firman yang diberitakan dapat tumbuh dalam hati kami, dapat kami dengarkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hancurkan, patahkan segala kerja kuasa kegelapan yang mencoba ingin mengganggu kami dalam kami berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, semuanya sama-sama katakan amin. Silakan duduk adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Pagi hari ini sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap, bagus. Kalau sudah siap, kita langsung mulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang moral ajaran. Moral tentang kepedulian. Peduli itu apa sih? Nah, kita belajar ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan. Sedangkan kepedulian adalah sikap untuk mengindahkan, sikap memperhatikan, dan sikap menghiraukan sesuatu yang terjadi. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan? Peduli itu artinya sikap mengindahkan, memperhatikan, mempedulikan sesuatu. Nah, adakah kalian sudah mempunyai sikap peduli, sikap kepedulian, sikap peduli, sikap mengindahkan sesuatu, memperhatikan sesuatu, atau menghiraukan sesuatu? Misalnya, orang tua kalian sedang membutuhkan bantuan, lagi kerepotan. Adakah kita peduli? Adakah kita mengindahkan? Adakah kita memperhatikan hal itu? Ketika mama kita misalnya lagi sibuk di dapur, masak, bersih-bersih, kitanya lagi gak ngerjain apa-apa, mungkin lagi asik sama gadget kita. Adakah kita memperdulikan hal itu? Nah, ini adalah sikap peduli. Kenapa kita perlu belajar sikap peduli? Emangnya ini pelajaran moral di sekolah? Bukan. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki sikap peduli. Memiliki sikap kepedulian. Karena apa? Karena Yesus sendiri peduli kepada kita semua. Yesus sendiri memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita semua melalui kisah-kisah di Alkitab bahwa Yesus itu peduli
Allah itu peduli. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Allah mengerti, Allah peduli. Mungkin teman-teman kita tidak mengerti, mungkin orang tua kita tidak tahu apa yang jadi masalah kita, tetapi Tuhan tahu. Tuhan peduli, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Seperti kisah yang beberapa waktu yang lalu kita rayakan, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat murid-murid saat itu sukacita, tapi sekaligus takut. Karena apa? Karena mereka dianggap mencuri mayat Yesus. Jadi mereka ketakutan. Mereka bersembunyi, mereka tidak ada yang berani menceritakan bahwa Yesus bangkit pada saat itu. Sehingga mereka kembali mencari ikan, kembali menjadi nelayan, kembali ke profesinya mereka sebelum mengikut Yesus, yaitu mereka menjadi nelayan. Nah, supaya kalian ingat nih ya, Kak Ina kasih cuplikan kisahnya. Kalian mau lihat? Ya, supaya kalian ingat aja ya. Cuplikan kisah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Kita lihat kisahnya sebentar ya. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus peduli. Yesus tahu murid-muridnya sedang bingung, sedang sedih, sedang ketakutan karena Yesus bangkit. Mereka bingung antara percaya dan tidak percaya, mereka takut, mereka sedih pada waktu itu karena Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Tetapi Yesus mengetahui apa yang menjadi kesedihan hati murid-muridnya, apa yang menjadi ketakutan murid-muridnya. Makanya Yesus datang di tepi danau Tiberias itu menampakkan diri kepada murid-murid.
Yesus juga tahu bahwa mereka semalam-malaman mencari ikan dan tidak mendapat ikan. Yesus datang, menampakkan diri di tepi danau Tiberias itu dan bertanya, "Adakah kalian mempunyai lauk?" Dan Yesus memberikan mereka petunjuk supaya mereka menebarkan jala mereka ke sebelah kanan perahu. Pada pagi hari biasanya ikan-ikan itu sudah ada di dasar air, sudah ada di dasar danau, gak ada yang di permukaan danau. Tetapi murid-muridnya diberi petunjuk oleh Yesus untuk menebarkan jala mereka ke sebelah kanan perahu. Dan mereka mendapatkan ikan besar yang banyak. Yesus peduli. Mereka sudah lelah mencari ikan semalaman dan tidak mendapat. Yesus memberikan ikan. Dan ketika mereka sampai di tepi danau, turun dari perahu setelah mereka membawa 153 ekor ikan yang besar-besar itu, pasti capek banget ngambilnya. Yesus tahu mereka belum sarapan. Dan ketika mereka sudah sampai di tepi danau itu, Yesus sudah menyediakan api arang dan roti, juga ikan yang mereka tangkap untuk dibakar dan dimakan bersama-sama. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan para murid. Dan Yesus juga tahu apa yang menjadi kebutuhan kalian semua. Kebutuhan adik-adik semua. Mungkin orang tua kalian tidak tahu. Mungkin kalian sendiri tidak menyadarinya bahwa kalian membutuhkan itu. Tetapi Allah peduli, Yesus peduli akan setiap kebutuhan kalian. Bahkan Yesus peduli akan setiap air mata kalian. Apa yang kalian rasakan, Yesus tahu. Apa yang kalian pikirkan, Yesus peduli. Yesus memperdulikan para murid yang sedang ketakutan. Yesus juga memperhatikan kalian yang ada di rumah saat ini, yang sedang menonton video ini. Allah peduli kepada kalian semua. Karena apa? Dasar dari Allah peduli adalah karena Allah sangat mengasihi kalian. Allah sangat mengasihi kalian. Allah sangat mengasihi para murid. Makanya Allah peduli akan setiap ketakutannya, kegelisahannya, segala sesuatunya, kelaparannya mereka pun. Yesus tahu, Yesus peduli. Yesus sudah memberikan contoh, teladan kepada kita untuk peduli. Allah sudah memberikan juga kepada kita bahwa Allah peduli kepada kita. Dan dasar dari Allah memperdulikan kita adalah karena kasih. Karena Allah mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Allah Bapa, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kita semua. Supaya apa? Supaya kita yang harusnya masuk ke dalam neraka, yang harusnya menuju maut, kembali ke sorga bersama dengan Allah, asalkan kita percaya. Itu sebuah kepedulian yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada manusia. Keselamatan yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu Tuhan berikan kepada kita, apalagi hal-hal receh, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang kecil, hal-hal yang materi, hal-hal yang lain, Tuhan pasti berikan kepada kita karena Allah mengasihi kita. Nah, Yesus sudah memperdulikan kita, Allah Bapa sudah memperdulikan kita. Kita pun harus bisa menjadi agen-agen Allah, agen-agen Yesus untuk memperdulikan orang lain, orang-orang di sekeliling kita. Mungkin orang tua kita, mungkin adik kita, mungkin kakak kita, nenek kita, kakek kita, atau teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Kita harus bisa menjadi agen-agen Allah untuk memperdulikan mereka. Dasar dari peduli tadi apa? Kasih.
Peduli itu adalah mengindahkan, memperhatikan mereka perlu apa ya. Memperhatikan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Bukan uang mungkin, bukan benda mungkin hanya butuh perhatian kita. Mungkin butuh semangat dari kita. Mungkin butuh ayat firman Tuhan. Mungkin butuh kekuatan, mungkin butuh teman untuk mendengarkan mereka. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperdulikan oleh Tuhan, yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita ajak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang di sekeliling kita, untuk kita bagikan kasih Allah itu, supaya mereka juga mengenal dan merasakan kasih Allah. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita, demikian juga kita harus mengasihi mereka. Kita buka satu ayat firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita. Kita buka Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua, baiklah kita juga mengasihi sesama kita. Kita tutup firman Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami peduli kepada orang-orang di sekeliling kami. Seperti Tuhan sudah peduli kepada kami, biarlah kami juga boleh menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang peduli kepada sesama kami. Seperti Tuhan sudah mengasihi kami, biarlah kami boleh mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Kami mau menjalankan perintah Tuhan untuk saling mengasihi, seperti Bapa sudah mengasihi kami. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat menjalankan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang sangat peduli akan kehidupan kami, akan segala persoalan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan, kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang peduli akan sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati terus kehidupan kami, jadikan kami teladan, jadikan kami terang, jadikan kami agen-agen Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan.